Oke, saya share screen. Sudah terlihat ya screen saya, slide saya? Baik, ya ini hari ini kita akan mencoba untuk melihat penelitian atau sebuah riset ya yang telah dilakukan oleh orang-orang di luar sana ya, di luar di sana terkait dengan penerapan big data gitu. Nah, yaitu di sini topiknya tentang ya karena kita mata kuliahnya big data ya tentang big data ya, tentang big data. Kemudian nanti untuk apa ya? Karena kita tahu ya 2009 kita selama 2 tahun kita mengalami masa pandemi ya yang sangat apa namanya ya menyedihkan juga enggak ya tapi kalau namanya juga fenomena yang tentunya kita tidak bisa semua fenomena itu kita uh, apa beranggapan buruk terhadap fenomena tersebut ya tapi ya kita selalu berpikir positif dan mengambil setiap ini ya mengambil hikmah setiap kejadian atau peristiwa ya dalam hal ini pandemi atau COVID-19. Eh, nah, ini kan dulu awal-awalnya adalah di tahun 2019 ya, di akhir tahun 2019 di ini Wuhan ya, di Wuhan eh, pertama kali muncul di sana gitu. Nah, ternyata banyak sekali impact-nya ya. Nah, ini sekarang kita proses pembelajaran daring ini adalah salah satu efek atau salah satu ya boleh dikatakan hikmah atau ini ya hikmah atau bukan ya nanti tergantung persepsi individu masing-masing nanti anggapannya seperti apa apakah mau senang atau nyaman dengan model pembelajaran seperti ini atau apa atau malah kendala ya gitu ya tadi bahwa kita tidak bisa uh, berpikiran negatif atau apa ya uh, menggerutu ya atau mencemooh ya setiap peristiwa pasti semua ada hikmahnya gitu biar biar hati kita bersih gitu lebatnya ya jadi tidak semua dianggap buruk gitu tetap ada sisi lain yang baik yang bisa diambil hikmahnya oke ini nah tadi nah ini sebenarnya apa oke sebentar ini kok oke ini ya nah ini nah nanti kalau ini ada ininya, ada jurnalnya, ada artikelnya nanti saya kirimkan juga di LMS ya. Akan saya insertkan juga di LMS. Dia jurnalnya bagus ya judulnya ya itu sebuah penerapan big data untuk bertarung ya untuk bertarung di COVID-19 gitu ya. Ya, bertarung biasanya kan kita itu ya anggap aja itu musuh ya atau ancaman gitu. Nah ini adalah doinya digital object identifiernya kalau misalkan nanti nyari ini ada di sini tapi saya lampirkan di ini ya di LMS sebagai rujukan karena kita sifatnya ini seperti membaca paper kemudian kita diskusikan gitu. Uh, nah ini kita tahu ya review sebentar ya terkait dengan COVID-19 ini bahwa dia telah menyebar ya lebih dari 214 countries ya negara di dunia itu ya termasuk di kita di Indonesia apa yang berakibat ya berdampak buruk bahkan saudara-saudara kita apa banyak sekali yang apa yang memang
takdirnya itu harus meninggal ya, ya entah karena memang COVID atau memang ya alasan yang lain pas memang situasinya di masa pandemi gitu. Nah, ya ini sangat signifikan sekali ngefek terhadap aktivitas atau kehidupan kita gitu ya. Dulu bayangkan ketika yang varian Delta gitu ya, itu yang memang lagi peaknya, lagi puncak-puncaknya kasus ya terutama di Indonesia gitu ya, yang banyak sekali kasus yang mengakibatkan kematian di ini ya, setiap harinya pun pasti ada yang meninggal. Kemudian grup-grup WhatsApp gitu ya, terutama ya mungkin kalau rekan-rekan yang memang masih termasuk dalam ini ya, dalam umur yang dewasa gitu ya, yang masih remaja, sehingga bisa dikatakan imunnya masih kuat gitu ya. Kalau di kami itu di grup-grup ya sering ya ada announcement atau pengumuman kabar kematian gitu ya. Kabar kematian, banyak rekan-rekan juga yang terinfeksi atau terjangkit virus COVID-19 ini gitu. Nah, pada waktu kemarin itu ya jelas sangat ngefek sekali ya di semua lini kehidupan kita, yaitu baik pendidikan, kemudian ekonomi dan segala macamnya. Itu benar-benar ya kejadian yang memang sebelumnya belum pernah terjadi. Nah, di sini di papernya diinfokan bahwa 13,1 juta yang yang positif itu, dengan 571.527 yang meninggal, yang dikabarkan meninggal. Nah, ini tentunya kasus yang luar biasa itu ya, sehingga para peneliti mereka bekerja sama, kemudian meneliti untuk menanggulangi atau untuk berupaya untuk meminimalkan kasus COVID-19 ini. Nah, selain itu banyak sekali ini ya, kayak di Google aja, raksasa internet yang mereka itu juga berpartisipasi gitu ya. Contohnya kalau di Google itu, kalau misalkan diketik Google/COVID-19 itu, nanti dia akan muncul ya, muncul kasusnya, statistiknya, kemudian informasi-informasi terkait COVID-19. Kemudian ada platform-platform yang lain yang memang misalkan jurnal-jurnal, penyedia jurnal yang sebelumnya berbayar, kemudian dia digratiskan gitu ya. Artinya banyak dispensasi atau banyak kebijakan-kebijakan yang mereka juga berempati terhadap kasus ini gitu. Nah, itu salah satunya ya, salah satu yang berarti ada sama rasa, sama penanggungan gitu. Nah, oke, kita ini akan mengidentifikasi sebuah aplikasi atau penerapan big data yang bertujuan untuk bertarung di COVID-19 itu. Nanti kita lihat modelnya seperti apa, kemudian caranya seperti apa. Nah, nanti beberapa model atau cara atau teknik yang dimanfaatkan atau diterapkan untuk menangani COVID-19 gitu ya. Nah, berarti ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama itu terkait dengan multi domain dataset analisis ya.
Jadi eh, karena di seluruh negara ya, di seluruh negara itu menginfokan terkait dengan informasi-informasi wabah ini ya, misalkan yang meninggal berapa, kemudian yang terjangkit berapa, yang sembuh berapa, kemudian hasil dari ini ya, hasil dari eh, gambar misalkan dari paru-parunya seperti apa. Nah, itu dianalisis yang menggunakan dataset ini, seperti ini dikombinasikan ya setiap waktu dianalisis untuk mengetahui perkembangan kasus ini. Itu dari multi domain dataset analysis. Kemudian dari sisi high dimensional ya, berarti di sini dari image-image atau sebuah citra gambar yang hasil harus diagnosa atau hasil ronsen yang menunjukkan adanya indikasi seseorang atau individu terserang COVID-19 gitu ya. Biasanya ya informasi-informasi ini terkait dengan data-data medis yang di rumah sakit yang nanti akan di share yang dia sebagai bahan untuk melakukan analisis. Nah, ini penting sekali karena uh, apa ya sangat memungkinkan sekali ya bahwa kasus COVID di uh, di Indonesia dengan di luar Indonesia negara lain nanti akan beda ya, akan beda sehingga perlu perpaduan antara dataset. Nah, yang satu sudah, yang kedua kemudian selanjutnya terkait dengan deep analisis ya, terkait analisis yang lebih dalam lagi. Norin sana dulu sana nggak gangguin Norin, eh nggak gangguin Norin, sana katanya mau sana mandi dulu sana, nanti kalau udah nanti kesini mandi dulu sana, ayo mandi dulu sana. Oh, nggak tak ajak ke masjid nanti malam lah. Sana nggak tak ajak ke masjid loh nanti. Besok wes aja yang diajak masjid. Nah, mandi dulu sana. Ditutup lagi, tolong ditutup lagi pintunya. Oke, mandi ya. Nah, kemudian deep analysis ya. Sebenarnya deep analysis ini ya, dari dataset yang tadi telah dikumpulkan, dari dataset tadi yang telah dikolek dari berbagai macam sumber, baik itu model time series-nya ya, setiap waktu untuk perkembangan kasus COVID-nya, kemudian kemudian dari sisi high dimensional analysis, ini selanjutnya dari data-data tersebut nanti akan dilakukan analisis ya, misalkan untuk untuk beberapa model ya, contohnya misalkan menggunakan deep Boltzmann mesin atau hidden Markov model atau dengan menggunakan deep neural network ya, artinya dianalisis untuk mengetahui, untuk memastikan, untuk mengindikasikan ini ternyata kasusnya seperti ini di COVID dengan data set seperti ini gitu. Jadi itu akan lebih jauh lebih lebih jauh cepat ya, kemudian saling support dengan adanya bantuan dataset yang sebelumnya. Terus nah karena datanya ini sangatlah besar ya, bayangkan ini udah pandemi ya, sudah pandemi yang tidak hanya di satu negara atau satu kota saja, tetapi ini sudah pandemi, sudah menjalar di berbagai penjuru dunia. Artinya ya bayangkan ya, ini datanya sangatlah besar sehingga butuh sebuah parallel computing yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini ada
bit, instruksional, data, dan tas paralel ya. Jadi ada sebuah model pengolahan ya seperti yang telah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu bahwa konsep dari Hadoop gitu ya, dia melakukan pengolahan secara paralel dan distribusi gitu. Nah ini ya tentunya akan cocok ya, pas lah ya, datanya harusnya sih sudah masuk dalam kategori big data, baik itu volume, kemudian ada velocity dengan variety-nya gitu. Terus, nah ini nanti tasnya atau nanti apa namanya untuk ininya apa namanya stepnya ya, stepnya bagian-bagian mana saja yang memungkinkan untuk dilakukan analisis menggunakan big data ini. Ada outbreak prediction untuk melakukan prediksi bahwa seseorang itu sudah terjangkit virusnya atau belum ya berdasarkan tadi ya time seriesnya, kemudian hasil image-nya seperti itu. Kemudian ada virus spread tracking, ini digunakan untuk melakukan untuk melakukan penyebaran ya, terkait dengan penyebaran virusnya seperti apa, di tracking ya. Di Indonesia kan dulu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sekarang masih existing itu seperti Peduli Lindung gitu ya, dimana setiap titik pusat bertemunya orang-orang ya ketika berkumpul nanti menggunakan aplikasi Peduli Lindung itu. Ini ya salah satu model untuk melakukan tracking juga ya, menggunakan tracking. Kemudian ada treatment atau diagnosis ya terkait dengan coronavirus. Jadi setelah terkena itu nanti akan dilakukan treatment ya, langkah-langkah agar sembuh ya, agar virus dari dirinya menghilang. Terus ada vaksin atau drug discovery. Nah ini tadi, bahwa untuk banyak langkah yang dilakukan untuk untuk mengobati sih enggak ya, tapi untuk mengantisipasi ya, bahwa kan konsepnya virus itu adalah ya ketika kita belum ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan ada perlawanan ya. Ciri-cirinya kalau perlawanan ya mulai panas gitu ya, mulai panas, kemudian ada akibat-akibat atau efek ketika si virus ini belum beradaptasi gitu, belum beradaptasi. Nah, dengan adanya vaksin ini nanti ya virusnya tubuh kita itu akan disuplai antibodi atau dibuatkan ya semacam antibodi atau semacam bumper gitu ya, agar kalau misalkan ada virus yang sama ya tubuh kita sudah kebal sih enggak ya, tapi sudah bisa menyesuaikan gitu. Itu, nah kita lihat, nah ini cangkupan dari desain dari aplikasi tadi, goalnya ya terkait outbreak prediction, spread tracking, confidence diagnosis, dan vaksinasi. Nah ini kurang lebih seperti ini, bahwa garis besarnya adalah ini tadi ini ya, untuk fighting untuk COVID-19. Nah, yang jelas pertama tadi ya, ada beberapa data source atau sumber data yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan analisis. Jelas ya itu ya, dataset itu perlu di ya namanya juga input kan, inputnya ini ya sangat penting sekali. Ini diawali dari sini gitu. Jadi
dari salah satu yang dilakukan. Yang pertama itu terkait dengan catatan medis dari pasien gitu ya, hasil dari diagnosis seperti apa itu salah menjadi apa namanya, menjadi uh, data source ya yang bisa dilakukan analisis. Ya misalkan uh, dulu kan apa faktanya uh, untuk korban-korban yang meninggal gitu ya, yang meninggal yang salah satu yang menyebabkan adalah karena dia punya komorbid ya, punya penyakit bawaan yang penyakit tersebut itu ya ada kaitannya dengan COVID gitu ya. Misalkan karena COVID-19 ini dia di pernapasan, berarti penyakit-penyakit yang dia ada kaitannya dengan pernapasan ini sangat rentan sekali gitu ya. Misalkan asma dan atau kaitannya dengan paru-paru gitu, dia akan jantung misalkan kayak gitu, itu dia akan berpengaruh. Nah, ini sangat penting sekali ya, bahwa catatan medis atau patient health records. Nah, ini dia menjadi data source yang dibutuhkan sebelum diolah. Terus ada hasil foto ronsen. Nah, ya ini kan dia untuk mengetahui ya, bahwa volume atau paru-parunya ini kondisinya seperti apa gitu ya. Ini maksudnya dia masuk dalam kritis atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, ini bisa di supply juga data source terkait dengan hasil foto ronsen itu ya. Nah, dulu sangat sering beredar ya, bahwa ketika ya kalau namanya foto ronsen berarti kan ya hanya hitam putih aja gitu ya. Kalau kita nggak terlalu paham makna atau arti dari foto ronsen tersebut, kita taunya ya, oh ini kalau ada yang aneh gitu ya, putihnya banyak gitu di bagian paru-paru, berarti ini mungkin sudah menyebar ya, menyebar begitu dahsyat itu di paru-paru, misalkan seperti itu. Nah, itu foto ronsen. Terus ada pernah terindikasi terinfeksi atau enggak gitu ya. Ada kasus sebelumnya itu pernah terindikasi atau enggak. Nah, ini juga catatan itu ya, bahwa dia itu pernah terindikasi. Kemudian ada outbreaking area informasi ya, bahwa di informasi ini dia masuk ke zona apa gitu ya. Misalkan ternyata banyak yang ini nih, banyak yang terjangkit gitu. Dulu kita kan banyak sekali istilah-istilahnya ya. Ada zona merah, kuning, hijau, hitam itu. Kemudian ada PPKM level 1, 2, 3. Kayak gitu-gitu. Ada zona-zona yang istilahnya beda-beda gitu ya. Tapi maknanya sebenarnya sih sama. Ini. Nah, terus setelah data source ini tersedia atau bisa diberikan itu, kemudian nanti akan dilakukan analisis ya, dari generation ya, data ini berarti di generate, kemudian nanti dilakukan akuisisi diolah menggunakan algoritma tertentu. Terus dia akan disimpan ya ke dalam sebuah storage, dan dia akan dimodelkan. Nah, ini siklusnya secara secara looping gitu, ini jalan seperti ini. Tapi intinya adalah untuk melakukan analisis ini ya, untuk melakukan analisis dari data-data yang telah disuplai dari berbagai macam sumber tadi. Nah, hasil analisisnya nanti dia akan dibuatlah sebuah application ya, sebuah application tadi ya, terkait outbreaking prediction, kemudian data time time series-nya. Sekarang ini sudah dulu kan gitu ya, kira-kira Indonesia itu ini sudah masuk puncak atau belum gitu ya. Kalau grafiknya itu naik terus belum pernah melandai, belum tahu gitu ya. Nanti kalau sudah
puncak turun lagi, wah ini berarti nanti kira-kira turun. Nah ini prediction seperti ini kira-kira gitu. Nah kemudian ada trackingnya ya tadi ya, trackingnya, oh di daerah-daerah ini banyak yang terjangkit, maka jangan keluar rumah atau jangan keluar-keluar dulu di rumah saja, misalkan seperti itu. Kemudian ada diagnosisnya ya tadi, ini terkait dengan calon apa ya, calon sudah dia diagnosis, oh dia ternyata saya itu sudah merasa apa namanya, ibaratnya sudah ada gejala-gejala gitu ya, misalkan sudah mulai mau meriang ini, mau sakit ini, apa, untuk perasanya sudah agak nggak ngerasa gitu ya, agak ngerasa sudah hambar gitu ya lidahnya, kemudian kok eh, napasnya juga agak sesek gitu ya, agak sesek, kemudian mungkin badannya pegel-pegel atau eh, agak pusing gitu ya. Nah ini apa namanya, kadang batuk-batuk juga sesekali gitu ya. Nah ini berarti wah ini bisa saja gitu ya, tapi kan biasanya kita harus apa namanya, ya berkonsultasi lah ya, berkonsultasi atau check up ya, check up ke tempat medis. Tapi ya pada waktu itu mau check up juga ngeri sekali ya di ini gitu. Terus yang lain aplikasinya yaitu berupa vaksin tadi ya. Dari data-data yang analisis tadi, oh bahwa kalau di Indonesia ini model virusnya seperti ini loh, tingkat keganasannya seperti ini loh, kemudian gejalanya seperti ini loh, kayak gitu. Nah ini nggak bisa disamakan dengan negara lain. Nah ini nanti bisa digunakan atau bisa menentukan jenis vaksin yang bisa digunakan, atau terkait dengan dosisnya juga ya, dosisnya juga seperti apa. Nah ini uh, bisa jadi acuan ya dengan analisis tadi yang telah diberikan. Oke, nah sekarang ini ya lebih detailnya terkait dengan outbreaking prediction. Nah ini yaitu untuk melakukan prediksi ini tadi ya, berdasarkan time series data yang dihasilkan dari berbagai macam sumber gitu ya untuk grafiknya. Nah ini ada ini ya, ada pustaka atau sumber yang membahas tentang uh, outbreaking ini tadi ya, outbreaking. Nah yang pertama itu oleh Giordano ya, pada tahun 2020 dia itu memanfaatkan data set pandemi ya di Italia. Nah Italia kita tahu sendiri ya dulu ya, wah Italia ngeri sekali kalau di sana gitu ya, kasusnya lumayan besar juga gitu. Nah ini dia apa yang melakukan ya, menganalisis sebuah data set ya yang di Italia tadi. Dia itu mencoba untuk memodelkan ya estimasi untuk mengontrol COVID ini gitu ya. Nah ini datasetnya memang khusus dari apa, orang Italia, orang Italia Civil Protection ini. Dia mencoba untuk memodelkan itu ya, bahwa oh ternyata di Italia ini grafiknya kayak gini loh gitu. Jadi untuk melakukan prediction. Kemudian ada ini Peng dan kawan-kawan juga di tahun yang sama, dia itu mencoba untuk ini, untuk memodelkan ya infeksi yang terinfeksi kemudian sembuh dari wabah ini. Dia nah ini di daerah asalnya COVID itu ya, di daerah mainland Hubei, Wuhan, Beijing ya, di China sana itu dia yang memang apa, kasus yang pertama kali terjadi di sana gitu. Nah ini apa, salah satu jenis analisis yang digunakan untuk melakukan prediction tadi ya.
Kalau yang pertama ini nanti dia untuk mengontrol ya, strategi untuk mengontrol COVID-nya seperti apa kira-kira dengan kondisi di sana di Italia, ini tentunya di Italia. Terus untuk menganalisis ya tingkat kesembuhan ya yang telah terinfeksi sampai dengan sembuh. Ini di Wuhan sana, di asal muasal yang pertama kali ada kasus. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada yang ditanyakan mungkin? Oke. Nah, baik. Nah, terus ini masih model pemodelan ya. Kemudian ada di tahun yang sama eh, dengan menggunakan data yang sangat besar juga pemerintah China ya. China, kemudian Korea Selatan, Italia dan Iran, dia itu bekerja sama ya karena mereka sadar di negara mereka itu ya kasusnya besar, kemudian dia itu tujuannya yaitu untuk melakukan prediction ya dari kasus hariannya dan nanti kira-kira akan datang seperti apa tadi ya, karena untuk mengetahui ini kira-kira sudah uh, sudah di puncak atau belum gitu ya, atau ada gelombang-gelombang yang lain. Nah terus Gupta, nah peneliti juga ini dia dari Universitas John Hopkins, dia itu uh, ingin menganalisis tadi ya dari kasus yang terkonfirmasi, kemudian kematiannya berapa, terus dari sembuh ya. Nah ini dari semua negara ya. Dia menggunakan data learning, jadi dari semua negara. Nah kemudian untuk penerapannya itu dicoba dilakukan di India. Nah India Masya Allah ya, ini di India luar biasa juga kasusnya ya. Sampai-sampai pernah ada tayangan ya di CNN dokumentari kan juga ada ya, dia dimakamkan di ini di Sungai Gangga ya, di dekat Sungai Gangga seperti itu gitu ya. Kan kalau orang India itu ada karena ya dikremasi sudah ini ya, sudah mungkin ya overload ya, jadi dimakam di dekat Sungai Gangga. Dan Sungai Gangganya kalau musim tertentu itu banjir katanya, artinya mayatnya ya mungkin bisa hanyut juga. Nah ini dia dapat memperkirakan ya dalam interval jangka pendek 2 minggu, kemudian dan mengetahui potensi ya perkembangan untuk membangun model yang lebih besar yang jangka panjang nanti tentunya. Ini jangka pendek nanti 2 minggu, kemudian dia nanti juga bisa menganalisis dalam waktu yang jangka panjang tadi. Oke, terus nah ini nih dulu lumayan rame juga ya, bahwa dari peneliti yang ada di Harvard ya, menyimpulkan bahwa Indonesia itu perjalanannya Wuhan ke ini lumayan banyak loh gitu ya. Maksudnya artinya Indonesia itu kemungkinan juga sudah terjangkit virus ya pada waktu itu gitu ya, di awal-awal 2020 gitu. Nah ternyata ya ini ya banyak yang mencibir atau banyak yang dianggap bisa dikatakan menyepelekan atau bisa dianggap itu bahwa guyonan gitu ya.
dan 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 iya ternyata juga terbukti juga itu di awal-awal kita memang masih belum, kemudian di awal Maret gitu ya ternyata sudah ada yang terjangkit virus itu ya, terjangkit virus itu. Ini yang pertama dari dulu kan Menkesnya kebetulan Pak Terawan ya. Ini sudah tapi nggak hanya beliau sih, yang lain juga menyepelekan juga gitu ya. Apalagi anggota-anggota legislatif itu ya, ada yang katanya Indonesia itu ya apa kebal gitu ya karena makanannya nasi kucing gitu. Seperti itulah ya yang terkait dengan ya ibaratnya apa namanya ya ini merasa terhina ya dari peneliti Harvard ini. Oke, tapi ya terbukti juga itu di Indonesia juga kasusnya lumayan besar, kematiannya juga lumayan banyak gitu, sampai kita juga merasakan ininya dampak dan efek dari ini. Oke. Nah, kalau tadi itu untuk prediksi jangka pendek, jangka panjang agar kira-kira nanti di 2 minggu lagi itu gimana? Apakah sudah masuk dalam puncaknya atau masih belum gitu, masih landai gitu ya. Biasanya kalau katanya kan kalau misalkan masih naik terus belum melandai, wah itu belum puncak gitu ya. Tapi kalau sudah melandai nanti memungkinkan dia akan turun grafiknya. Nah kemudian selanjutnya untuk bagian virus spread tracking ini untuk mendeteksi persebaran ya. Ya kalau kita ini ya pakai peduli lindung gitu, pakai peduli lindung dulu pas mau perjalanan itu menggunakan aplikasi e-haq gitu juga ya, menggunakan e-haq juga, vaksin dan segala macamnya. Nah ini sih peduli lindung ya, peduli lindung menggunakan untuk tracking persebaran dari virus ini. Oke, nah ini peneliti yang melakukan terkait dengan persebaran ini tracking yaitu dilakukan oleh Zhou dan kawan-kawan di tahun yang sama 2020 ya. Ini dia dari sebuah komisi kesehatan nasional di Cina ya, dengan 800.054 sekian yang dia melakukan perjalanan ya lewat udara, yang meninggalkan 55 bandara Wuhan, berarti ada 55 perjalanan ke 49 kota di Cina selama periode ini. Nah kemudian dia menggunakan menggunakan model multiple linear dengan populasi lokal dan penumpang udara. Artinya dari data ini nanti dia akan melakukan estimasi ya terkait varian-varian kasus di kota-kota di Cina gitu ya. Ini di Cina ya, masih di Cina, belum ke negara yang lain, tapi baru di kota China. Kemudian ada Zhu dan kawan-kawan, dia itu modelnya menggunakan analisis spasial ya dan teknologi GIS ya, GIS. Dia melakukan analisis data ya dan integrasi datanya dari sumber data kesehatan, misalkan dari pemerintah, pasien, laboratorium klinis, dan masyarakat yang dilakukan analisisnya. Oke, terus ada Castorina, dia gabungan dari Cina, Singapura, Korea Selatan, Italia. Dia yang membangun sebuah model ya untuk melakukan pelacakan virus tadi. Nah ini dari penelitian ini dia bisa menurunkan sebuah hukum pertumbuhan makroskopis ya.
dan dia bisa memprediksi memperkirakan jumlah maksimum pasiennya. Nah ini ya tentunya nanti ini fungsinya kira-kira potensi dari penyebaran ini di daerah-daerah tetangga gitu yang terjangkit virus ini seperti apa. Oke, ini virus tracking harusnya Indonesia ini ada nih dengan Peduli Lindung gitu ya. Tetapi nggak ada nih di sini yang Indonesia untuk melakukan trackingnya. Sebenarnya kan Indonesia itu ya datanya sudah banyak kalau misalkan mau dilakukan analisis. Oke, kemudian nah ini untuk melakukan ini ya, untuk melakukan treatment ya, treatment. Nah, ini nah ini ada Lee dan kawan-kawan, artinya seseorang itu sudah terkena ini ya, terkena merasa terkena ya, kan itu baru diagnosis. Untuk diagnosis misalkan tadi ya sudah merasa batuk-batuk, kemudian sesaknya, nafasnya agak sesak, kemudian dia sudah mulai pegel-pegel, indera pengecapnya sudah hampir mati rasa. Nah itu kan indikasi-indikasi, tapi ya nggak bisa juga kalau misalkan ada seperti itu langsung. Nah ini dia seperti itu ya, jadi ada reaksi-reaksi di sini, multiplex polymer chain ya, istilah-istilah ini ya, istilah-istilah kedokteran gitu ya. Nah dia mengumpulkan data-data tersebut untuk mendiagnosis ya, misalkan dari sisi medianya, kemudian spesifisitasnya, ada spesifikasi, kemudian ada akurasi, presisi gitu ya. Nah itu kemudian ada Eden dan kawan-kawan, dia itu diagnostik molekuler. Nah, dia ini menganalisis genom strain SARS-CoV-2. Nah ini dia caranya yaitu tadi ya, dia ada pelancong yang dari Australia, kemudian dengan dia menderita COVID ya setelah pulang, kemudian dia itu bisa melakukan tadi ya diagnosis ya, ternyata di hasil dia pelancongnya ini ada varian yang lain gitu ya, atau ciri-ciri yang lain gitu. Nah terus ada Ordea, dia itu menggunakan sel proteomik lah, nah, ini istilah kedokteran lagi ya, untuk melakukan deteksi itu ya, berarti ada kandungan atau sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia untuk dilakukan analisisnya. Nah ini ada yang dianalisis itu adalah kooperatif dari impact pathway analysis, kemudian ada network analysis. Nah ini dikumpulkan dari penyimpangan Kyoto-Genes ya. Nah ini istilah kedokteran. Baik, oke. Ini. Nah selanjutnya untuk melakukan penelusuran. Nah ini ngeri sekali ya. Dia itu untuk melakukan penelusuran. Penelusuran kira-kira ini nanti yang memungkinkan vaksin siapa ini? Kan gitu ya. Dulu ketika ada seseorang yang terkena vaksin, ya contohnya gini deh. Dulu yang di Malang ya, yang ada yang ada dia itu positif COVID gitu ya. COVID terus dia itu malah update malah live di TikTok gitu. Saya lupa ya, TikTok atau Instagram gitu. Masih ingat nggak itu yang di mall yang di Malang? Halo? Halo? Saya masih tersambung nggak ini? Iya, ini dulu kan di Malang ada kasus ya, yang dia itu
wisatawan lokal itu yang dari Kalimantan atau mana yang sebenarnya dia positif gitu, positif terus nggak dikarantina, malah dia ke Mall Malang gitu ya, ke Mall Malang lah, kemudian ya sudah karyawan yang di situ terus di apa ya, di iya dicek, dites gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah ini nanti arahnya seperti itu. Nah terus ini upaya-upayanya ya, dia di sini uh, uh, ini vaksin ya. Nah ini kemudian dia akan mengetahui itu. Nah kemudian si Ahmed ya, Ahmed dan kawan ini di tahun yang sama dia menggunakan dataset dari Gisaid ya. Ini sebuah organisasi itu ya, kalau dari domainnya ORG. Dia itu untuk mengekstrak residu asam amino. Nah ini nanti tujuannya tadi ya, untuk mencari target potensial penyakit kok atau virus virus seperti target gini istilahnya. Nah tentunya kalau misalkan nanti ada model virus yang sama, nanti dia akan apa ya, sudah tahu lah ya, karena sudah coba di, diperkirakan itu. Kemudian ada Banerjee, kemudian dia istilah kedokter lagi ya, ada spike protein, MERS covariant. Nah ini dia untuk melakukan critical screening dari sequence dan struktur dari SARS. Dia tujuannya tadi ya, agar bisa mengembangkan vaksin yang sesuai. Nah ini kemudian ada dari sisi obatnya, Lee dan kawan-kawan dia apa intinya dia nanti mau membuat ini ya, membuat sebuah resep atau obat ya, obat. Ini ada sebuah dataset yang dari yang di screening dan divalidasi melalui program docking molekul yang disebut GLID. Nah ini hasilnya intinya nanti, oh ini obat ini cocok ya, atau bisa menanggulangi COVID misalkan, seperti itu seperti itu hasilnya. Kalau dulu kita dikenakan ya pasti disuruh minum paracetamol, kemudian ada vitamin B ya, vitamin B, kemudian ada beberapa obat lain yang direkomendasikan gitu. Ini hasilnya seperti itu nanti untuk yang artikel atau tulisan ini. Terus ada Insligo ya. Ini kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dengan cara pengolahannya ya, cara pengolahannya. Karena tadi data-data tersebut sangatlah besar sehingga butuh teknik atau metode untuk melakukan komputasi ya. Komputasi di sini dia menggunakan modelnya cluster untuk parallel computing lah ya, sebenarnya seperti itu. Ini ada beberapa nah ini dia butuh komputasi paralel. Ada contoh aplikasi, ada molecule docking, ada molecule dynamic simulation. Oke. Nah ini sampai sekarang juga ya, untuk obat docking juga masih berlangsung ya, masih berlangsung di sebuah superkomputer ya, namanya Fugaku. Ini dia masih melakukan penelitian tentang itu gitu ya, karena COVID kan belum selesai ya, belum selesai, masih tetap ada kasus, tapi ya alhamdulillah ya, di beberapa kebijakan-kebijakan sudah arahnya ya, bahwa bahwa COVID ini sudah mulai mereda gitu, sudah menurun kasusnya. Ya dibuktikan dengan event-event olahraga yang sudah mulai ada penontonnya gitu ya. Ada sepak bola, kemudian badminton sekarang yang sedang berlangsung, kemudian ada ajang-ajang turnamen gitu yang sudah mulai ada penontonnya. Bahkan sudah ada kebijakan yang sekarang masker tidak diwajibkan gitu ya, tidak diwajibkan untuk dipakai. Ya tentunya ada catatan-catatan, misalkan yang tidak sedang sakit gitu. Dan di
MUI gitu, saf-saf sholat juga sudah mulai rapat gitu ya, tidak renggang lagi seperti yang sebelumnya. Oke, nah ini ada beberapa tadi ya terkait dengan research tadi ya, research tadi untuk menentukan obat mana yang sesuai nih untuk COVID-19 ini ada penelitiannya ya dari Kyoto University. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini kita agak ini ya, agak ya kayak ceramah gitu karena memang ini teori gitu. Ada yang ditanyakan mungkin? Iya. Iya, kan kita kembali lagi ke konsep ya, kembali lagi ke konsep Raka bahwa yang dikatakan big data itu apa? Kan ada 3V itu, Mas. Ya. Selain volumenya, kemudian ada variety-nya, kemudian ada velocity-nya gitu. Kalau dalam volume aja ya belum gitu ya. Kan 3V itu yang oh saya misalkan nanti Raka sudah lulus, kemudian nanti sudah bekerja di instansi tertentu. Nah, ini kira-kira kantor saya ini udah mau menggunakan big data atau belum nih kayak gitu. Kira-kira 3V itu sudah masuk belum itu. Nah, makanya ya tadi ada beberapa domain yang terlibat yang di sana tadi gitu. Itu sih yang ininya dikembalikan ke tadi. 3 volume sudah ini belum, sudah masuk belum? Oke. Kemudian volume sudah, terus varietinya gimana nih? Datanya dia dari berbagai sumber enggak nih? Kalau COVID ya jelas tadi ya, dia dari catatan recordnya, kemudian hasil ronsennya seperti apa, trackingnya seperti apa, itu dianalisis semua gitu. Kemudian ada velocity gitu ya, perkembangan atau perjalanan datanya seperti apa, seberapa cepat gitu. Ini udah masuk semua kriterianya, ya sudah, itu bisa disolusikan menggunakan teknik big data gitu Raka. Iya, ininya eh, apa ya kalau perjalanan datanya itu Mas, ya update ya selalu update, kemudian cepet ya dia perjalanan mobility-nya datanya gitu. Iya. Ingat konsep awal 3V gitu. Oke, yang lain? Baik, kalau belum ini akan saya coba cek kehadiran. Oh iya, kalau misalkan minggu depan kan ini ya, minggu depan kan kita masih eh, ada satu teori lagi ya, ada teori terkait dengan pembahasan eh, apa ya, penelitian atau publikasi terkait dengan big data ini. Kalau pertemuan depan itu digabungkan gimana ya? Artinya nanti akan ada dua materi gitu ya. Yang paling kalau materi 1 jam selesai sih. Kemudian yang satunya juga 1 jam selesai. Jadi 2 jam kira-kira nanti materi gitu. Biar nanti kita tidak diganti di weekend atau hari yang lain gitu. Iya, 2 bab gitu. Atau mau diganti yang lain sih silakan. Kayaknya, tapi silakan sih. Nanti nanti tolong saya diupdate ya, Dito ya. Mm -mm. Nanti
Oke, saya coba cek kehadiran dulu ya. Brian, ada Brian? Oke, Adisa, Fadil, terus Irsyad, Raka Arya. Oke, Dito hadir ya. Terus ada Diaul, Ahmad, Dian Muzaki. Oke, Raka Elang hadir juga. Virus, ya. Farhan, Farhan, baik. Fauzan, Dila, Nabila, Nabila sehat Nabila. Oke. Terus